Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 kelas Konservasi Tanah dan Air Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan menjelaskan tentang erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan, sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, kerep pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang. Erosi sendiri merupakan peristiwa berpindahnya atau tersangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan tersangkut yang kemudian diendapkan di tempat lain. Pengkikisan dan penyangkutan tanah tersebut terjadi oleh media alami yaitu air dan angin. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis erosi yang dipengaruhi oleh air. Yang pertama ada erosi percik, erosi alur, dan erosi limpasan permukaan. Erosi yang pertama, yaitu erosi percik atau splash erosion, adalah erosi yang disebabkan oleh pemecahan struktur tanah menjadi butir-butir primer tanah akibat pukulan butir-butir hujan yang terjadi secara langsung. Erosi percik menyebabkan pemecahan dan pengangkutan butir-butir primer tanah. Erosi percik akan semakin besar dengan semakin besarnya massa dan kecepatan jatuhnya butir-butir hujan, apalagi pada tanah yang terbuka. Tanda-tanda dari erosi percik adalah: yang pertama, tanaman perdu di sekitarnya kotor karena tanah. Yang kedua, lapisan tanah di beberapa tempat berlubang-lubang kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah adanya partikel-partikel gravel atau kerikil. Erosi yang kedua, erosi alur atau rill erosion, terjadi ketika air limpasan lambat laun akan terkonsentrasi pada satu titik yang menyebabkan terbentuknya saluran-saluran kecil atau channel. Adanya konsentrasi aliran menyebabkan pemindahan tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut. Erosi alur terjadi oleh aliran air larian sehingga menyebabkan pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah, kemudian terkonsentrasi dalam saluran-saluran air. Efektivitas erosi alur dalam mengikis dan mengangkut tanah tergantung dari jarak alur yang satu dengan yang lain. Dengan tanda-tanda yang pertama, pengikisan oleh air yang membentuk alur yang amat jelas. Kedua, kedalamannya kurang dari 50 cm dan lebarnya kurang dari 30 cm. Erosi limpasan permukaan terjadi ketika tanah sudah dalam kondisi jenuh air. Air hujan yang jatuh akan mengalir dan menyebabkan terjadinya air limpasan. Hancuran agregat tanah yang diakibatkan oleh splash erosion selanjutnya akan terbawa oleh aliran limpasan. Aliran tersebut juga akan mengikis agregat tanah yang dialirinya, atau lebih dikenal dengan erosi limpasan permukaan. Kemampuan suatu aliran dalam menggerus tanah tidak sama pada setiap tempat. Aliran yang memiliki karakteristik turbulensi yang besar, maka akan semakin besar pula potensi aliran tersebut mengkikis tanah. Sedangkan bila turbulensinya kecil, maka semakin kecil pula potensi aliran tersebut mengkikis tanah. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai jenis-jenis erosi yang disebabkan oleh air. Di antaranya adalah erosi percik, erosi alur, dan erosi limpasan permukaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.